Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Falaki Haryanto dengan NIM 230101059 dari Prodi Sistem Informasi kelas 23A2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muh Mutarom, SE Eskom Mkom. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu aplikasi sistem kasir di sebuah toko, yaitu toko buku Cahaya Samudra. Sistem ini itu bertujuan untuk membantu mencatat data dan transaksi para pembeli. Mungkin langsung saja, mari disimak. Pertama itu membuka XM. Nah, sebelumnya kan kayak gini. Sebelumnya itu start tulisannya ya, tombol startnya. Nanti pencet aja tombol startnya yang MySQL sama Apache. Setelah portnya muncul, maka langsung pencet tekan tombol admin yang MySQL. Nanti akan langsung tertuju ke dalam website localhost myadmin. Ini dia database yang saya gunakan. Masuk ke tabel terlebih dahulu, setelah itu ke struktur. Nah, di sini ada 11 yang sudah saya masukkan. Yang pertama yaitu ID, jenis varchar, jumlah karakternya itu 10 dan primary key ya. Terus yang kedua itu nama, jenisnya varchar, jumlah karakternya 30. Yang ketiga yaitu kategori varchar, jumlah karakter 20. Buku jenisnya varchar juga, jumlah karakter 30. Yang kelima itu harga, jenisnya integer, jumlah beli itu juga integer, total beli jenisnya integer, total pembayaran integer. Bonus itu jenisnya varchar, jumlah karakter 30. Setelah itu bayar dan kembalian itu juga integer. Mungkin langsung ke desain saja sebentar. Di desain ini sebuah proyek saya ya. Yang saya pakai di sini untuk mendesain yaitu yang pertama ada G-label 1, G-label 2 dan seterusnya sampai belas G-label. Setelah itu yang G-label pertama itu isinya ada judul laporan pembelian di bulan Juni 2024. Yang kedua itu toko buku Cahaya Samudra Solokarto. Sebentar, saya ada yang salah. Di ID pelanggan yang ketiga, yang keempat di label keempat ada nama pelanggan, yang kelima kategori, yang keenam di label 6 itu nama buku, ada harga, jumlah beli, total pembayaran, bonus beli sama jumlah bayar dan jumlah kembalian. Dan untuk yang ini namanya adalah text field. Si text field ini gunanya untuk mengisi
mengisi data yang ingin dimasukkan ke dalam tabel. Jumlahnya ada 10 di text field. Yang kategori ini ada combo box. Combo box ini ada beberapa isian seperti horror, drama, romantis, action, apa nih. Itu nanti akan menjadi pilihan dari kasir untuk untuk memilih genre atau kategori. Di sini ada button juga, dari button edit, baru, simpan, hapus, keluar, cek nota, dan cek tabel. Dan di sini ada tabel 1. Mungkin langsung masuk ke config terlebih dahulu. Di sini sudah ada config yang saya pakai. Yang pertama itu import Java SQL dan Java driver dan Java dan SQL exception, itu untuk menyambungkan NetBeans dengan yang namanya localhost phpMyAdmin. Di sini ada public class untuk config public ini dari isinya. Terus di situ ada try string URL ddbc mysql localhost. Ini di DB penjualan buku ini diambil dari ini dari nama database yang ada di phpMyAdmin. Ya, ini judul dari database itu sendiri. Setelah itu driver manager register newcom. Ini nanti kalau sebelum library-nya dimasukkan ini bakal error di sini karena belum ada koneksi. Private static connection connect. Ini connect yang di belakang ini itu sebuah variabel yang akan menyambungkan driver. Mari kita ke edit terlebih dahulu. Di sini ada codingan untuk mengedit data atau tabel. Di sini ada try di dalam try string SQL sama dengan update penjualan buku, set nama. Update penjualan buku ini, update itu untuk mengedit itu sendiri, terus penjualan buku ini dari tabel yang ada di SQL yang ada di phpMyAdmin. Set nama, ini nama dari variabel dari database juga, sama dengan tnama. Tnama ini variabel dari nama pelanggan. Ini dia variabel tnama. Saya pilih di dalam sini. Seterusnya sama. Setelah itu Java SQL connection con sama dengan connection config db. Ini menyambungkan dari config untuk menjalankan project yang ada di sini agar menyambungkan database sama NetBeans.
Java SQL prepare statement PSDCon untuk untuk menyiapkan PSD execute option pane show message. Jika berhasil, maka akan menampilkan data berhasil berubah. Setelah itu, jika gets headless, di option show message dialog akan muncul merubah data gagal jika gagal untuk merubah data. Setelah itu ada loadable dan kosong. Loadable dan kosong itu adalah variabel untuk load untuk menambahkan tabel dan kosong untuk mengkosongkan data. Harus di sini dulu. Setelah itu Java anti-logo. Nah, di sini harus ini sesuai dengan nama project Anda. Setelah itu mari ke baru cuma kosong, kurung buka kurung tutup, titik koma. Ini diuntukkan untuk mengkosongkan dari data yang sudah diisi dari sini, dari text view. Setelah itu kita masuk ke button baru, button simpan. Di button simpan ini sama seperti tadi, string SQL sama dengan insert. Insert itu mengambil dari tab menyimpan, memasukkan tabel ke dalam TID. Ini adalah dari variabel text field ID pelanggan. Get text menerima teks ditambah T nama, variabel dari nama pelanggan. Get text juga mengambil. Nah, di sini ada T pilih get selected item. Get selected item ini untuk pemilihan dari combo box dari sini. Nah, ada pilihan yang tadi saya jelaskan. Setelah itu sampai sana sama. Setelah itu Java SQL prepare statement, ini variabel stm con prepare statement sedang menyiapkan data. Setelah itu jika penyimpanan data berhasil, maka akan muncul penyimpanan data berhasil. Di sini ada yang kurang. Harusnya di sini itu penyimpanan data gagal. Try loadable catch SQL exception logger, get logger ini sesuai yang tadi. Get name log level server 0. Ini ada variabelnya di sini. Ini juga sama. Setelah itu masuk ke hapus. Nah, di tombol hapus ini try, di dalam try string SQL sama dengan delete from penjualan buku where ID, di mana penghapusan data dari tabel penjualan buku sama dengan plus PID dari variabel ID get text mendapatkan memperoleh data akan dimasukkan ke Java SQL connection call sama dengan connection config
titik config db ini dari config dari project config. Setelah itu ada pst execute si option print show message dialog. Jika berhasil dihapus, maka akan muncul data berhasil dihapus. Jika gagal, maka akan muncul panel data gagal dihapus. Variabel loadable untuk mengeload tabelnya. Setelah itu ada kosong, variabel kosong, get sql ex logger, get logger project was slash get name log level server 0 ex. Selanjutnya ada di nota id keluar, itu tinggal sistem titik exit kurung buka 0 kurung tutup titik koma. Ini untuk mengeluarkan sistem atau menonaktifkan sistem. Setelah itu masuk ke codingan nota. Di codingan kota ini dimana string report path sama dengan dari ini adalah dari dimana kamu menyimpan project table ini atau data table ini, report di dalam sini. Terus habis itu Java SQL connection conf. Jika mendapat koneksi sama dengan connection config db, akan masuk config hashmap, membaca string object hash sama dengan new hashmap. Hash put id, di sini id itu yang ada di dalam database sesuai database yang sesuai dengan variabel yang ada di database. Setelah itu tnota itu dari variabel yang ada di sini. Nah, dari text field untuk mencetak nota. Setelah itu Jasper print. Jasper mencetak Jasper Field Manager Field Report Jasper View memperlihatkan sama dengan new Jasper Viewer print. Jika salah, maka akan terdisplay error. Jika benar, maka akan visible akan terlihat. Lanjut ke cetak tabel. Try sama dengan string report path sama dengan ini, itu dari penyimpanan Jasper. Di sini habis itu Java SQL connection conf sama dengan connection config db. Hashmap string object parameters new hashmap. Jasper print sama dengan Jasper Field Manager Field Report path parameter. Oh ya, saya lupa untuk menjelaskan sebelah ini.
sini ada tabel text field jumlah pembelian, jumlah harga beli. Di sini integer harga, integer jumlah beli, integer jumlah belanja, integer total belanja sama dengan 0, string bonus itu merupakan variabel yang akan dimasukkan di sini. Harga sama dengan, ini adalah untuk merubah yang pertamanya string menjadi integer. Harga sama dengan integer titik press in T1. T1 ini dari harga satuan, ini dia di sini harga satuan. Get text, menerima teks. Jumlah beli variabel di atas ini sama dengan integer present in jumlah. Jumlah itu dari variabel jumlah beli. Setelah itu get text, yang di bawahnya jumlah belanja sama dengan harga dikali jumlah beli. Semisal harganya 10.000 dikali sama harganya jumlah belinya ada 2, maka jadi 20.000. Jumlah set text string value jumlah belanja. Nah, di sini ada perulangan. Jika jumlah belanja lebih dari 70.000 dan jumlah belanja kurang dari 150.000, maka mendapatkan bonus voucher. Namun jika jumlah belanja lebih dari sama dengan 150, maka mendapatkan bonus tote bag. Else, the option show message this dialog tidak ada diskon. Jika jumlah belanja tidak menyentuh kedua ini, maka akan tertulis show message dialog tidak ada diskon. Selanjutnya di tabel ada iReport yang buat untuk menampilkan atau mencetak nota dan tabel. Ini nanti di sini ada J-Kernel sama J text field, J label, maaf, ini static text. Setelah itu mungkin coba saya ini masukkan ID 003, nama pelanggan Nurdin, memilih horror, mungkin nama bukunya The Creepypasta, mungkin harganya 45.000. jumlah beli 2, ada 2 seri. Itu maka tinggal di enter saja. Di sini sudah muncul total beli, total pembayaran, bonusnya juga sudah, karena ini voucher tadi lebih dari 70.000, bayarnya 100.000, maka tinggal di enter saja akan muncul seri kembaliannya. Maka kita simpan, penyimpanan data berhasil. Jika ingin mengedit namanya kurang 1, maka tinggal diedit saja. Nah, akan berubah, akan muncul data belajar berubah. Setelah itu, jika Bapak Nurdin ini tidak menjadi membeli buku, maka tinggal dihapus saja.
data tabel dihapus. Nah, terus misal mau mencetak nota, nah, misal Bapak Abdullah ini ingin mencetak nota, tinggal kita cetak saja. Kita masukkan ID pelanggan, akan muncul seperti ini. Setelah itu jika ingin mencetak tabel ini ya, maka tinggal diklik ambil tabel saja. Terusnya keluar, maka akan berhasil. Mungkin apa lagi ya? Maaf, ada yang lupa. Kenapa? Ini di bagian Gtable mouse click ini. Nah, dari tabel ini mari kita klik kanan, setelah itu event, itu ke mouse, nanti akan ada pilihan mouse click, mouse and shortcut dan lain sebagainya, maka pencet tekan yang clicker. Nah, akan masuk di sini. Yang pertama, baris integer sama dengan Gtable 1, row add point if get point, string id sama dengan Gtable 1, id variabel yang kita bikin untuk mengambil dan yang akan ditampilkan. Get value baris 1, baris 1 yaitu nama, untuk nama, to string, tid, set text id. Yang kedua, string nama Gtable get value baris 2, baris 2 itu untuk nama, to string, nama, variabel dari nama, set text nama dari yang ini pakai ini. Yang ke bawah juga sama, dari atas ke bawah, cuma yang membedakan di baris 1, 2, 3 untuk mengurutkannya dan mengisi tabel jika agar tidak terbolak-balik. Mungkin oh ya, di sini ada beberapa report yang saya gunakan dan beberapa libraries yang saya gunakan juga. Di sini libraries yang ini untuk menautkan atau mengkoneksikan NetBeans dengan database localhost. org Jasper report ini buat mencetak tabel dan total, iText, Groovy, Commons, login di Jasper collection via Nautilus. Di sini yang report pertama, import agar bisa dipergunakan codingan-codingan ini. Mungkin cukup dari video saya, semoga bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa maupun pelajar yang mau belajar. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.